Ini lebih kecil lagi bang ya dibanding yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sobat semua di Majalengka Mat Official dan sobat UMKM Majalengka tentunya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang owner salah satu produk yang lagi hits. Nah, nanti kita banyak ngobrol lah produk apa aja, seperti apa, dan bagaimana fenomena-fenomena produsen-produsen atau pelaku-pelaku UMKM khususnya di Majalengka, juga terutama yang tergabung di Sobat UMKM. Oke, mungkin kita langsung aja ngobrol dengan salah satu owner salah satu produk yang lagi hits. Oke, Kit. Silakan Aken memperkenalkan kita ngobrol sore ini. Selamat sore ya berarti ya. Nama saya Aken Permadi, saya dari Majalengka. Produk saya belalang goreng atau kalau bahasa Sunda goreng simut Abah Giot. Alhamdulillah ini sudah berdiri, sudah mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah, Kang Asep. Ya, nah banyak yang penasaran nih. Dan sekarang lagi best seller juga, salah satu banyak dicari orang terkait goreng simut. Oke, Aken, kita lanjut. Para sobat semua, kita geser nih. Tadi banyak sekali produk yang bisa kita perlihatkan ya. Nanti kita perlihatkan satu persatu sampai detailnya. Nah, sekarang kita di ruang podcast untuk ngobrol apa sih produk simut. Kenapa disebut Abah Giot juga, dan seperti apa? Silakan Aken. Awalnya sih dulu waktu saya sama teman, saya juga nggak lupa buat Kang Denny namanya. Dia teman saya, awalnya kita keliling tiap desa, akhirnya kita menemukan produk ini. Nah, kenapa kita ngambil di belalang kecil? Karena kalau belalang besar itu lebih terkenalnya di Gunung Kidul. Kita bahwa di Sunda juga ada yang namanya belalang. Akhirnya kita coba untuk memproduksi dan mendesain produk ini menjadi lebih milenial lagi, lebih diterima lagi ke kalangan yang lebih luas lagi. Bahkan kita coba lebih mendesain lebih bisa ke luar negeri juga. Karena di Jawa Barat juga atau di Sunda juga simut juga ada, belalang juga ada, seperti itu. Nah, untuk ketersediaan bahan baku, nah gimana nih selama ini? Alhamdulillah kalau masalah bahan baku ya rumusnya sederhana. Ketika masih ada sawah berarti masih ada belalang. Seperti itu. Berarti produsen simut ini adalah yang terkaya karena punya perkebunan yang sangat luas ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, apa sih keunggulan simut ini? Karena masih banyak dari konsumen sendiri yang awalnya, aduh, apa ini gitu kan, terus ngeri-ngeri untuk makan, tapi setelah makan menjadi ketagihan. Apa sih yang menjadi nilai keunggulan dari simut, misalkan dengan seafood, dengan apa, kenapa harus simut? Ya. Jadi awal kita untuk mendongkrak alergi ataupun ketakutan orang-orang untuk makan simut. Kalau orang-orang tua atau yang sudah ini mah sudah nggak aneh, yang kolonial ke atas mah. Tapi untuk milenial, jadi kita coba untuk promosi ke teman-teman, baik itu artis, baik itu teman-teman yang mereview supaya mereka bahwa goreng simut Abah Giot itu aman untuk dikonsumsi. Dan ini kita desain simut ini atau belalang ini kita desain supaya itu bisa dimakan semua. Beda kalau halnya kita kalau makan belalang yang besar. Itu kan kaki, kepalanya itu sebenarnya harus dimakan. Tapi kalau belalang yang kita buat yang kecil ini itu sangat aman dimakan semua. Sangat aman dikonsumsi ya. Ya.
Oke, betul sobat. Nah, di Majalengka Amat sendiri ini menjadi salah satu produk yang best seller, yang banyak dicari. Ini sudah sampai kemana-mana nih, keren nih. Nah, pertanyaan menggelitiknya nih, kenapa harus ada Abah Geyot? Nah, sejarah harus Abah Geyot karena sekarang yang saya dengar di luaran, Simut ya Abah Geyot, Abah Geyot ya Simut, gimana nih? Awalnya itu sebenarnya penamaan dari teman saya Kang Denny namanya. Karena jadi pada akhirnya yang namanya Abah itu lebih identik ke orang tua. Jadi lebih ke identik ke apa? Ke kampung gitu deh. Jadi itu adalah nama daya tarik, nama tarikan buat orang-orang Majalengka yang di luar, yang baik itu di luar kabupaten, luar provinsi maupun di luar negeri. Ketika Abah ketika dia makan goreng simut ini, dia akan rindu tentang kampung halaman, tentang sawah, kayak gitu tuh. Seperti itu, Kang. Oke, dan ini menjadi salah satu ciri khas sekarang, ciri khas dari oleh-oleh Majalengka. Alhamdulillah. Ke Majalengka tanpa oleh-oleh simut rasanya ada yang kurang. Ini oleh-oleh kekinian. Kalau dulu kita sering mendengar kecap, gula cakar, dan lain-lain. Ini adalah salah satu terobosan kenapa orang ke Majalengka harus mencoba ini. Oke, selanjutnya tadi tentang Abah Geyot. Nah, pada saat pandemi ini, Ken, pandemi ini, apa yang apakah sangat berpengaruh atau termasuk dengan teman-teman kita yang lain di Sobat UMKM? Dengan pandemi ini juga menjadi luar biasa. Gimana tanggapannya? Kalau secara dampak sangat jelas terasa, artinya di pemasaran. Karena kalau dari segi bahan baku ataupun istilahnya pengolahan itu tidak ada masalah, tapi di pemasaran kita benar-benar survive sekali lah. Artinya kan jangankan produk kita untuk keluar, diri kita juga kan nggak bisa seenaknya keluar masuk ke daerah kabupaten ataupun kota sekalipun kan, seperti itu. Akhirnya sangat terhambat. Tapi memang di sini yang saya rasakan adalah kita harus hidup bersama. Salah satunya di pemasaran kita nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kenapa seperti itu? Karena ketika kita mau adapun ekspor di dalam negeri, artinya di dalam negeri antar kabupaten, tetap kita juga harus saling membantu teman-teman yang lain juga. Betul sekali. Karena artinya bahwa secara tidak langsung di Majalengka juga tidak hanya simut yang menjadi unggulan. Banyak, kita harus bangga di Majalengka banyak olahan-olahan yang sangat unik yang tidak ada di kabupaten lain. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini terkait pandemi ya, kemarin juga sangat luar biasa terasa di kita. Nah, apalagi sekarang pandemi udah ya sedikit-sedikit berangsur. Sekarang dihantam dengan fenomena minyak goreng. Nah, ini juga di para pelaku, khususnya pelaku UMKM, menjadi sangat terasa para sobat semua. Karena memang belum lagi pandemi selesai, sekarang ditambah dengan fenomena minyak goreng nih. Ada solusi nggak yang sekarang diterapkan oleh khususnya Abah Geyot sendiri dan umumnya dari teman-teman nih? Karena AKN ini juga menjadi salah satu pionir dan pengurus di Sobat UMKM ini. Kalau toh untuk sekarang dampak dari minyak goreng ya, artinya kalau secara pribadi di goreng simut kita alhamdulillah tidak untuk menaikkan. Walaupun jelas bahan baku ataupun kos produksi itu jelas bertambah pasti. Tapi artinya supaya konsumen tetap kita tidak aneh atau tidak kaget terhadap harga baru itu juga, karena yakin ketika saya berpikir positif tentang goreng simut ini hanya sesaat lah, nanti juga akan normal lagi seperti itu. Dan teman-teman yang lain juga, memang ada sebagian dari UKM teman-teman kita di Majalengka, khususnya di Sobat, memang ada yang menaikkan secara harga, tapi tidak langsung berlipat-lipat lah. Tapi memang
ketika memang produk kita kualitasnya tetap dijaga, akhirnya ketika berapapun harganya, tetap mereka akan beli. Seperti itu sih. Yang penting mah kualitas kita jaga, seperti itu. Kata kuncinya kualitas. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa juga menjadi orang milih Simut Abah Geyot ini dan tidak berpaling? Itu salah satunya yang dijaga tadi oleh yang disampaikan oleh salah satu ownernya ya, owner dari produsen Abah Geyot ini atau Simut belalang goreng ini. Oke, Aken. Nah, ini terkait rencana-rencana ke depan nih. Karena kita juga tidak sendiri, kita bersama-sama juga dengan teman-teman yang lain. Ya kalau dibilang pasca pandemi lah, kalau dibilang normal itu belum, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berjalan. Nah, situasi yang setengah normal atau situasi pasca pandemi ini, apa yang target-target kita nih, target-target dari sobat ini ke depan juga dengan pelaku usaha? Yang jelas kalau dari segi pemasaran kita jangan lengah, karena ketika memang pandemi kita tidak bisa kemana-mana, kita secara tidak langsung ada penggiringan ke digital marketing seperti itu, ke marketplace atau apapun. Artinya ketika memang kita toh tidak bisa berkecimpung langsung menjual di sana, minimal kita bermitra dengan mereka. Kita titipkan produk-produk kita di mereka, kan gitu. Artinya tetap pemasaran itu jangan kita lengah, karena sekarang ada bahasanya kan offline online, seperti itu. Terus memang untuk kedepannya dengan teman-teman juga kita yaitu silakan kita punya, artinya punya apa di berbagai, masuk di berbagai perkumpulan di mana kan seperti itu ya. Tapi komunikasi tetap terjaga, karena dari situ kita di sobat sendiri kan akhirnya tetap kompak, tetap saling memberitahu bahwa oh sekarang lagi ada acara event di sini, kita kan ikut. Setelah pemasaran kita kan bebas. Artinya kan kita harus saling membantu kan. Kalau sendiri-sendiri kan artinya kan untuk transport kalau kita rame-rame kan jadi istilahnya apa kan, kosnya membengkak lah ya. Biaya untuk bisa patungan buat ongkos, buat ekspedisinya kan kalau barengan mah seperti itu sih. Oke, nah itu juga para sobat semua. Saya mencatat ada beberapa kata kunci yang ini sangat luar biasa. Pertama, dari sisi produk, jangan lupa kualitas. Itu kata kuncinya. Yang kedua, di sisi pemasaran, kolaborasi. Itu yang tadi disampaikan Aken. Jadi, sehebat apapun, sekuat apapun, sebesar apapun finansial, contohnya pandemi kemarin, sebesar apapun pemodal besar bisa tumbang. Modalnya adalah salah satunya kita tetap terus berkolaborasi, terus saling bergandeng tangan, salah satunya buat pemasaran dan hal-hal yang lain yang memang banyak kendala yang kita hadapi. Oke, statement closing atau closing statement nih Aken, buat khususnya buat Aken sendiri sebagai produsen Simut Abah Geyot, kedepannya ada terobosan-terobosan apa lagi nih yang akan dikembangkan, dan umumnya buat teman-teman kita para pelaku UMKM kedepannya apa sih yang apa ya harapan atau masukan sharing yang bisa disampaikan, mangga Aken? Kalau secara kita sama-sama pelaku usaha pada akhir dan intinya sih, kalau saya pribadi terus bergerak jangan bosan. Oke, terus bergerak jangan bosan. Ya, seperti itu sih. Karena ketika toh kita mau berinovasi terhadap produk, pada akhirnya dengan situasi seperti ini hanya sesaat kebanyakan. Tapi ketika toh mau dicoba ya silahkan. Karena kan banyak produk yang mulai muncul tapi sesaat. Tapi ketika kita mau ikut di momen itu ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kita juga harus ingat produk utama kita apa. Jangan sampai kita juga hilang, karena setelah pandemik ini ya kita harus dengan perubahan yang selama pandemik ini, baik itu secara kualitas, baik itu secara manajemen, baik itu secara pemasaran, kemasan, termasuk legalitas kan. Artinya
kita setelah ini beres berarti kita sudah siap Betul. untuk Betul. bertarung di perdagangan yang lebih luas Lebih lagi luas. itu sih. Terus bergerak jangan bosan lah. Gitu. Terus bergerak, jangan bosan. Itu sobat, kata kunci yang ketiga. Makanya jangan di skip ya. Kita lihat video secara utuhnya. Dan untuk next video, saya juga ingin mengundang para pengurus dari pelaku-pelaku sobat UMKM yang ada di Majalengka. Punya produk apa aja yang bisa dikembangkan. Kita kaya produk-produk unggulannya. Juga banyak sekali hal-hal yang menarik di sini. Oke, sobat semua, mungkin saya bersama Aken, salah satu owner Simut Abah Geyot. Kalau Simut Abah Geyot, dan jangan lupa Abah Geyot itu identik dengan Simut. Itu aja para sobat semua. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.